मेरा बाप ना लोहार है। गंदी गंदी सीढ़ियां होती थी ना, अमन वही देखा करता था। हमारी का नाम है होमोफोबिया। फोबिया। डॉल्बी बीमारी लगती है। Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang sedikit sensitif nih. Film yang berjudul Sub Mahal Jaya Shaijan dan itulah keluaran tahun 2020 ini mengisahkan tentang cinta dua manusia tulang lunak yang ditentang oleh keluarganya. Ya iyalah. Peringatan sebelumnya nih ya, untuk yang sumbu pendek dan nonton sama buah hati kalian, silahkan skip video ini dan nonton video Om yang lain aja ya. Film ini semata-mata Om bawain cuma sebagai hiburan. Untuk yang merasa menonton film ini bisa membuat kecenderungan orientasi kalian tergoyahkan, segeralah ngaca. Jangan-jangan kalian emang punya bibit belok. Intinya, isi cerita dalam film ini bertentangan dengan norma kehidupan dan tentu saja sangat bertentangan dengan norma agama. So, isi cerita dari film ini tanggung jawab yang buat film ya, bukan Om. Tidak ada unsur penghinaan atau pelecehan untuk golongan tertentu. Udah, nggak usah pakai lama lah, bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan mas-mas yang pakai baju Power Ranger sedang lari-larian di stasiun kereta api. Mereka bercerita bila sepanjang hidup mereka selalu berlari. Masa kecil si Kartik, dia berlari dari kenyataan bila setiap hari dia selalu menjadi pelampiasan kekesalan ayahnya. Sedangkan masa kecil Aman, dia berlari dari kasih sayang overdosis keluarga besarnya yang selalu memanjakan dirinya. Dan filmnya pun dimulai. Tapi sebelum itu kita flashback beberapa jam sebelumnya yuk. Diperlihatkan bila si Aman dan Kartik lagi gawe jadi badut mal untuk bagiin brosur. Gak lama kemudian Aman ditelepon sama emaknya. Intinya sih Aman disuruh siap-siap karena sebentar lagi semua keluarga akan pergi ke luar kota untuk mengantar adik sepupu Aman yang akan menikah. Nah pas lagi asik-asiknya nelpon, ada mbak-mbak manis yang menanyakan Aman terus. Kayaknya sih cewek yang bernama Kusum ini nepsong berat sama si Aman. Sedangkan di luar rumah diperlihatkan bila ada demonstran petani yang ngamuk ngelemparin bunga kol ke rumah itu. Ternyata ayah dari Aman itu adalah seorang peneliti pertanian yang mengembangkan varietas baru bunga kol hitam. Tapi sialnya pas sudah membagi kadar menyuruh para petani menanam varietas kol itu, tuh tanaman ternyata beracun. Jadi para petani merugi karena gagal panen dan banyak berbusa mulutnya pas makan tuh bunga kol. Namun si Sangkar tetap aja kekeh sama pendiriannya kalau tanaman hasil budidayanya itu aman untuk dikonsumsi. Di sela-sela protes bunga kol, Sunaina bilang ke Shankar kalau kayaknya dia akan menjodohkan Kusum dengan Aman aja. Soalnya Aman udah tua tapi belum pernah sekalipun dia membawa cewek untuk dikenalin sama mereka. Nah, sebelum Kusum pergi, Sunaina memberikan gelang warisan keluarganya untuk si Kusum dulu sebagai DP. Malam harinya diperlihatkan dua koplak ini pulang gawe sambil boncengan motor. Bentar nih, kok boncengannya sambil ngelendot kayak gitu ya? Wah, perasaan udah mulai nggak enak ini mah. Tak lama kemudian, dua meleto ini sampai di sebuah lingkungan perumahan. Ternyata si Kartik itu hendak membantu mantan pacarnya untuk kawin lari. Di sini Kartik takut karena kalau ketahuan mereka bisa digebukin se-RT. Biar Kartik gak tegang, dua ubur-ubur darat ini pun berpelukan dulu. Buat mereka bukannya malah jadi tegang kan ya? Iya gak sih? Bodoh lah. Karena udah tegang gak tegang, Kartik pun langsung petangkringan memanjat balkonnya si Devika. Bukannya disambut, Devika malah ngamuk-ngamuk karena dari tadi dia ditungguin gak datang-datang. Bangkainya, di bawah motornya si Aman malah ikutan mogok. Sialnya lagi, pas mau kabur babinya Davika malah notice. Akhirnya si Kartik malah main peluk-pelukan dari belakang sama babinya Davika. Bangkai 1000 bangkai, motornya si Aman malah diembat sama si Devika dan kabur, meninggalkan Aman dan Kartik yang mau digebukin satu RT. Singkat cerita, dengan kekuatan cinta, mereka pun bisa meloloskan diri. Keesokan harinya, mereka malah udah ketiduran di dalam gerbong kereta. Sialnya, karena ngorok kelamaan, mereka lupa kalau Aman itu harus pergi nganterin nganten sepupunya. Dan kita diperlihatkan scene di awal film. Intinya sih, mereka berhasil sampai ke keluarganya. Asik. Setelah puas joget-joget, Aman dan Kartik pun mojok di dekat pintu kereta. Mas, ileng mas, tempat umum mas, ileng agama. Alah mas, ileng, kalian sama-sama punya batang abang kayak malah tukeran iler. Sensor ya om nek.
Bangkeknya lagi, kejadian saling sosor-sosoran itu malah kegap sama babenya si Aman. Ya si Sangkar langsung mual-mual dong. Jangankan Sangkar yang babenya, Om aja ikutan mules-mules. Tak lama kemudian kereta pun singgah sementara di stasiun buat isi pertalite. Nah di sini Aman bingung karena kebelokan dirinya udah kegap sama babenya. Namun di sini Kartik malah bilang, udahlah beb, udah kepalang tanggung juga. Bilang ki sekalian ke keluargamu. Tapi jelas aja si Aman nggak berani lah. Bisa diarak keliling kampung kalau dia ngaku gay. Tapi karena terus dipaksa dan dipujuk oleh si Kartik, Aman akhirnya memberanikan diri untuk bilang ke ayahnya. Nah di dalam gerbong, Sangkar yang melihat kejadian yang nyolok mata malah pingsan meriang dan impoten. Kampretnya, orang-orang yang nggak tahu apa-apa penyebab dari pingsannya Sangkar malah saling salah-salahan dan mengira si Sangkar itu keracunan kembang kol hitam ciptaannya sendiri. Gak lama kemudian Sangkar terbangun, tapi di sini dia diam-diam baik. Satu, dia tuh malu. Kedua, dia masih syok melihat anak semata wayangnya yang adu jigong dengan sesama mas-mas berjakun. Karena mual di dalam membayangkan kejadian tadi, Sangkar pun keluar kereta. Tapi kok malah tambah mual pas melihat si Aman dan sama Kartik. Karena momennya udah pas, Kartik pun menyuruh Aman untuk segera ngomong ke babenya. Dengan langkah yang berat, si Aman memberanikan diri untuk menemui babenya itu. Sedangkan babenya yang gabut malah ngebantuin mas-mas PDAM buat benerin selang air. Nah pas Aman mau bilang kalau dia tuh bel, lah bang kayak malah disiram kayak curut. Ya udah deh pupus bilang ke babenya. Baru juga mau ngomong udah keluyup kayak curut kecemplung empang. Singkat cerita, malam harinya mereka sampai di rumah mempelai pria. Nah, di sana semua orang bergembira dan menari, termasuk si Kartik dan si Aman. Tapi dari lantai atas ada CCTV terhebat yang sedang mengawasi. Jelas aja lah, dua gereh layar ini langsung jiper dipantengin sama si Sangkar. Nah, nggak lama Sunaina masuk ke kamar. Dia bingung suaminya ngapain dari tadi tuh aneh mulu. Karena nggak berani bilang ke bininya, si Sangkar bilang kalau dia tuh lagi senep dan marah. Bangkeknya, Sunaina malah salah mengartikan kemarahan si Sangkar dan mengira si Sangkar itu pengen nganu-nganu. Iling bu, udah tua juga. Sedangkan di bawah, Google marah-marah sama babenya karena dari tadi pada joget-joget mulu. Cepetan ini kawinnya ngapa? Keburu kentang nih. Nggak lama kemudian, Sangkar yang lagi bete parah meminta adiknya untuk mengajak dirinya minum di pojokan. Tapi pas melihat Aman yang kayaknya nggak punya dosa masih aja joget-joget, Sangkar minta udut. Pak, cara udut nggak gitu pak. Nah kembali lagi ke Google, dia yang udah kebelet kawin akhirnya bodo amat sama pengiring nganten dan langsung bledus masuk naik kuda ke tempat pelaminan. Sedangkan Aman yang gak nyaman diliatin terus sama babenya meminta si Kartik untuk pulang aja daripada nanti acara di sini jadi runyam. Namun si Kartik kok ya diusir. Ini ubur-ubur darat malah langsung joget-joget di acara pernikahan Google itu. Bangkainya, si Aman malah ikutan joget-joget. Asik. Anaknya joget-joget haram, Sangkar pun pengen battle dance dengan si Kartik. Ini sih lebih ke arah battle beneran deh ya. Nah, pas si Kartik udah kalah battle, Aman langsung menarik si Kartik. Dan di luar dugaannya, nih dua cowok otak digadein, malah adu jigong di tengah kerumunan orang. Melihat itu, Sangkar menyuruh si Caman untuk mengatasi masalah ini. Singkat cerita, si Caman langsung ngerodongin dua mas-mas nggak tahu adab ini pakai jasnya. Dan langsung berpura-pura membaca doa. Dia bilang, wah dewa merestui kita, lihat dewa merasuki Aman dan Kartik. Bangkainya, orang-orang yang cengok melihat adu jigong mas-mas berjakon ini malah ngikutin si Caman membaca doa. Tapi keluarga mempelai pria jelas aja nggak mau percaya begitu aja dong. Lah ini dewa mana yang tukeran iler cowok sama cowok? Namun di sini keluarga Aman nggak kehabisan akal. Mereka bilang kalau ini tradisi keluarga mereka untuk menyambut kebahagiaan. Karena udah gedek, si Sangkar langsung menarik si Kartik. Sangkar juga menyuruh adiknya untuk mengusir si Kartik. Tapi si bangke Kartik jelas aja ogah dong dipisahin sama si Aman. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Kartik pun bersedia pergi. Tapi minta duit. Iya duit, masa diusir nggak dikasih duit? Duh, tekor dah. Nah untuk memastikan ini timun kelamaan direndam pergi, Caman pun disuruh mengantar si Kartik ke stasiun. Tapi pas Kartik pergi, si Aman dengan muka bete mecahin balon-balon di sana. Gak lama kemudian terjadi keributan dari dalam. Ternyata keluarga mempelai pria membatalkan pernikahan Google karena mereka tahu bila si Aman itu gay dan gak mau berhubungan dengan keluarga yang keluarganya gay. Bentar, ini yakin mempelai cowoknya nih? Lo kok udah bangkotan bau tanah gitu ya?
Sedangkan di dalam bajai, Caman menanyakan, semenjak kapan kamu suka sesama batang? Namun di sini Kartik bilang kalau dia juga nggak tahu. Dia itu penganut prinsip kelamin nomor 2, yang penting kasih sayang. Tiada cinta paling tulus kecuali cinta yang saling memahami. Iya sih, tapi gimana ya? Masa pas malam pertama mau gesek-gesekan pedang, terus nanti kalau capek gantian bolong-bolongan? Sudahlah, males om bayanginnya. Nah di sini Kartik berkata agar keluarganya aman, nggak ngebully si Aman. Kalau ada yang ngebully si Aman, Kartik akan mencari orang itu. Dan biji pelarnya akan diikat pakai karet gelang, terus disentelin sampai nyut-nyutan. Singkat cerita, Kartik sampai di stasiun. Tapi pas Caman mau balik ke pesta pernikahan anaknya, istri Caman nangis-nangis karena pernikahan Google batal dan Google juga hilang entah kemana diculik sama kuda. Mas Liwer, ini yang dicariin malah main kuda-kudaan di stasiun ya? Sesampainya di pesta, Caman yang bingung menanyakan ke Shankar. Tapi bangkainya, Shankar malah bilang, dah pernikahan Google nggak penting, yang penting ini anak cowok gua nih loh, malah doyan sama timun rendem. Jelaslah si Caman dan Campa jadi tambah jedih. Udah anaknya gagal nikah, malah dicuekin sama sumber masalah gagalnya pernikahannya si Google. Di dalam kamar, akhirnya si Aman memberanikan diri untuk bilang ke orang tuanya kalau dia dan Kartik itu udah saling paling in love-lopan. Mendengar itu, Shankar jelas saja marah besar. Sedangkan emaknya hanya bisa terdiam, nggak tahu mau ngomong apa. Singkat cerita, Aman pun minggat dari sana dan lebih memilih si Kartik daripada keluarganya. Setelah Aman cabut, Shankar meminta Sunaina untuk melepaskan sarinya. Bentar nih, ini kondisi lagi begini mau minta jatah lagi. Dasar bapak-bapak mesum. Gak lama kemudian, Sunaina keluar kamar dengan beneran dong sarinya dilepasin. Naina bilang kalau si Shankar mau bunuh diri. Oh alah om, kirain mau nganu-nganu. Ternyata Shankar meminta sari bininya itu untuk dijadiin gantungan leher. Nah, karena melihat babinya yang mau gelantungan di atap-atap pakai leher itu, akhirnya si Aman bersedia mendengarkan omongan orang tuanya itu. Gak cuman itu, ortunya juga bilang kalau Aman akan segera dinikahkan dengan si Kusum. Sedangkan di tempat lain, di blackmail si Kartik mencegah Google yang mau bunuh diri lompat dari peron kereta. Di sini Google udah putus asa, di usianya ke 27 tahun, gak ada cowok yang mau menikah dengan dirinya. Sekalinya ada pangeran berkumis bangkotan yang mau menikah dengan dirinya, malah digagalin sama sepupu gak ngotak sama pacar homonya. Sudah stop, cukup Google, kamu juga gelandangan, stop. Lah gua kenapa tau-tau dimarahin? Intinya sih, si Kartik mencoba menenangkan si Google. Lagian nih cewek malam-malam pakai kacamata hitam terus, kan jadi nggak kelihatan kecantikanmu. Cok, matanya juling. Udah pakai lebih cantik pakai kacamata. Ternyata karena matanya kayak gitu, banyak cowok yang nggak mau menikah sama si Google. Karena hal itulah, si Google kebelet kawin walaupun nikah sama bandot tua sekalipun gaskui. Nah di sini Kartik bilang kalau suatu saat pasti ada pangeran tampan akan meminang si Google. Seenggaknya Google masih doyan cowok, jadi kisah cintanya nggak ada yang menentang. Sedangkan dirinya harus berdeg-deg-deg seria ketika dia memperjuangkan cintanya. Di sini Google malah menyuruh si Kartik kawin lari aja dengan si Aman, tinggalkan semuanya dan hidup bahagia bersama. Ternyata si Google itu sudah tahu kalau kakak sepupunya itu belok dari kecil. Nah karena hal itulah si Kartik meminta bantuan dari Google agar cinta sepasang burung perkutut berewokan ini bisa bersatu. Keesokan harinya keluarga Aman pada mau cabut dari rumah mempelai pria dengan kecewa. Di dalam perjalanan pulang, semua orang pada terdiam karena bingung mau gibah apaan. Tapi di sini Shankar malah tambah mumet karena di berita diceritakan bila para petani yang marah semakin beringas dan mencari si Shankar. Singkat cerita, mereka sampai di rest area. Nah pas semua orang pada turun, si Aman tetap di bis bareng dengan Kusum. Kilik kupingnya. Bangkainya, walaupun tahu Aman itu belok, si Kusum ini malah sedang bukan main. Dia mencoba merayu si Aman dan bilang nggak masalah kalau calon suaminya itu suka sama terong balado. Di sini Kusum juga bilang kalau Aman itu adalah satu-satunya kesempatan dia untuk bisa bebas. Ternyata Kusum ini sebenarnya nggak suka-suka amat sama si Aman. Dia itu aslinya udah punya pacar yang bernama Rakes. Tapi karena Rakes itu mantan napi kasus pembunuhan, keluarganya nggak doyan sama si Rakes. Kalau Kusum bisa nikah sama si Aman, kan jadinya aman. Aman bisa tetap main perang-perangan dengan si Kartik. Sedangkan si Kusum bisa memadu kasih dengan si Rakes. Win-win solution kan? Sedangkan di rest area, ini kakak adik tua Bangka malah pipis bareng. Di saat pipis itulah mereka yang biasanya akur banget, sekarang malah sindir-sindiran. Di sini mereka juga saling menyalahkan kenapa Google sampai sekarang nggak nikah-nikah dan kenapa si Aman jadi cowok tulang lunak. Bahkan perdebatan mereka mereman sampai di hobi mereka yang sama-sama suka lihat box app dan mengkoleksi majalah uik-uik. Nah ketika sudah semakin panas, bini-bini mereka pun datang memisahkan. Tapi itu bos, ribut sih ribut, resletingnya tuh lo benerin dulu. Intinya sih, si Caman udah nggak mau lagi akur sama kakaknya dan memutuskan mulai saat ini sendiri-sendiri aja. Singkat cerita, perjalanan mereka pun dilanjutkan dengan masih saling diam-diaman. Tak lama kemudian para rombongan sampai di rumah. Di sana diperlihatkan foto Aman yang dikalungin bunga kayak orang mati.
Ternyata si Sangkar melakukan prosesi kematian dan kelahiran kembali untuk si Aman. Pokoknya, sosok Aman tulang lunak udah dianggap mate, dan sekarang lahir kembali Aman yang suka bolongan depan belakang. Di sini Aman yang gak mau babenya gelantungan lagi pakai kain sari, akhirnya hanya bisa pasrah nurutin kemauan babenya itu. Namun gak lama kemudian, tiba-tiba si Google sampai di sana dengan kesel. Keluarga bangke, ini gak ada satupun yang nyariin gua atau gimana sih ya? Tapi pas melihat foto si Aman, Google langsung shock. Namun pada saat dijelasin kalau mereka lagi ngusir setan tulang lunak dari tubuhnya si Aman, si Google langsung ngakak. Om, sorry nih om ya, Aman tuh gak kerasukan demit. Noh, yang buat Aman belok ada di sono noh. Bener aja, tiba-tiba keluarlah Gaiman dari loteng lantai atas dengan telanjang dada dan bendera pelangi. Di sini Kartik ngebacot kalau cintanya dengan si Aman tidak akan pernah terpisahkan. Pokoknya nih orang ngebacot sana sini sambil telanjang dada. Namun di sini Aman bilang kalau dia nggak bisa mengabaikan keluarganya dan menyuruh si Kartik untuk nggak berbuat gila. Nah pas lagi adegan syahdu itu, Shankar datang dengan pentungan. Jelaslah si Kartik digebukin pakai pentungan itu, sedangkan si Aman mewek melihat cowoknya digaplakin. Karena nggak tega, Aman pun langsung berlari untuk menyelamatkan si malah bablas. Ketika udah puas digebukin, Kartik pun nyuci rambut dulu. Habis itu pingsan deh. Pingsan yang sangat gak ngotak sekali. Karena Kartik pingsan, di sini Sangkar bingung, ini anak pingsan beneran atau cuma pura-pura ya? Sedangkan si Aman malah mengurung diri di kamar dari sore. Melihat Aman yang gak nongol-nongol, ibunya dan Kusum jelas saja merasa cemas gundah gulana. Di bawah juga sama aja, Google dan keluarganya malah ribut sendiri. Namun pas Sangkar ikut campur, sekarang si Sangkar malah ribut sama si Capa. Ini kok keluarga ribut mulu ya? Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan dari lantai atas. Pas disatronin ternyata nggak terjadi apa-apa. Sunaina cuman kaget karena akhirnya Aman menulis surat pernyataan. Dia bersedia menikah dengan si Kusum dan meninggalkan Kartik asalkan babinya tidak menyakitin Kartik lagi. Keesokan harinya acara pernikahan Aman dan Kusum pun dipersiapkan. Kusum juga sumringah banget karena dia udah dapat perhiasan emas kawin dari keluarganya si Aman. Di tempat lain diperlihatkan bila si Aman sedang berdoa di kuil. Di sana si Kartik menanyakan kenapa si Aman bersedia menikah dengan si Kusum. Di sini Kartik memohon kepada si Aman agar jangan mau jadi normal. Hidup belok, hidup belok, hidup belok ndasmu gue. Namun di sini Aman gak punya pilihan lain. Dia gak mau keluarganya jadi ambiar gara-gara dirinya. Lagian nikahnya dengan si Kusum hanya formalitas aja, sama-sama saling support gitu. Palingan malam pertama besok kita cuma pakai krim malam, kita kan habis itu bobok deh. Kartik yang mendengar itu jelas saja bodoh amat. Intinya si Aman nikah sama cewek, titik. Selingkuh itu namanya bro. Di sini Aman menyuruh si Kartik untuk pergi aja, tapi Kartik bilang dia baru mau pergi ketika sudah melihat cinta sejatinya menikah dengan cewek. Malam harinya pas mau acara pemberkatan pernikahan, Sunaina memanggil si Sangkar. Ternyata di koran tertulis bila besok itu adalah penentuan pasal 377. Pasal yang mengatur apakah tindakan LGBT itu dianggap melanggar hukum atau tidak. Kalau sampai Mahkamah Agung melegalkan hubungan sesama jenis, Sangkar dan Sunaina bisa dituntut hukuman pemaksaan hak asasi manusia. Di sini emak bapak ini malah ribut masing-masing. Si Sangkar nggak mau anaknya belok, sedangkan emaknya nggak tega melihat anaknya kesiksa lahir batin. Bahkan perdebatan mereka sampai nyerempet kebiasaan buruk mereka, mulai dari Sunaina yang suka ngelek-lekin mantannya di FB, sedangkan si Sangkar yang suka ngoleksi majalah dan video box app. Setelah perdebatan udah agak reda, emak bapak gaul ini pun turun ke acara pemberkatan. Ketika melihat si Sangkar, Kartik langsung memberikan berkatnya dengan menggunakan kol hitam ciptaannya si Sangkar. Kartik bilang kalau Sangkar aja membuat sesuatu yang dirasa tepat untuknya, walaupun itu berbeda. Nah anaknya yang pengen berbeda malah dilarang-larang. Gimana ya? Bukannya dilarang-larang sih ya, tapi ini udah nyalain kodrat coy. Ah sudahlah, bodoh. Mending jogetin aja deh, walaupun cemberut, yang penting joget. Setelah meluapkan rasa unek-uneknya ke Sangkar, Kartik pun ingin cabut dari sana. Tapi pas mau ngambil tas, dia melihat ada sepucuk surat yang jatuh. Dan bangkainya, itu adalah surat yang ditulis Kusum untuk pacarnya si Rakes. Yang isinya adalah, Kusum itu nggak niat nikah sama si Aman. Dia cuma ngincer perhiasan dari keluarganya si Aman aja. Karena kemarin udah dapat semua perhiasannya, Kusum pun memutuskan untuk kabur dari pernikahan itu. Jelaslah si Kartik girang banget mengetahui itu. Di bawah, si Google disuruh memanggil si Kusum yang lama amat ngendon di kamar. Nah pas memanggil si Kusum di kamar, muncullah sosok gede tinggi pakai kain sari gombor. Pas Kusum jadi-jadian ini disuruh turun, bangke cok roknya dijinjing gitulah. Dasar Kartik, kadang otaknya suka ditinggal di rumah. Mengetahui kalau Kusum udah jadi Kartik, Google pun kaget, apalagi pas dikasih lihat surat dari Kusum yang penipu. Di sini si Kartik meminta bantuan Google.
agar dia bisa menggantikan posisi Kusum. Singkat cerita, Kartik pun dibawa ke altar pemberkatan. Namun di sini Sangkar menyadari sesuatu pas ngeliat perawakan Kartik dan tangannya si Kartik yang otot semua. Jelaslah si Sangkar yang curiga malah ngikutin ngiterin api suci. Ketika kecurigaannya udah diubun-ubun, Sangkar pun meminta Tuh Kusum jadi-jadian untuk membuka kerudungnya. Duh papi, masa sama menantu sendiri nepsong sih? Ini, buka punyaku aja nih, buka punyaku. Nah ketika situasi udah mulai panas, si Kartik langsung membuka kedoknya. Jelaslah dia langsung diubur-ubur sama full tim keluarganya si Aman. Situasi semakin menjadi runyam ketika keluarganya dikasih tahu kalau si Kusum itu adalah seorang penipu dan udah kabur. Nah ketika si Kartik udah terpojok dan pasrah, Aman pun langsung menyelamatkan si Kartik. Dia bilang kalau dia itu mencintai si Kartik lebih dari apapun. Dengan refleks, si Aman langsung menggandeng si Kartik menuju altar pemberkatan. Intinya sih mereka pengen dinikahin gitu. Namun pas lagi melakukan prosesi muterin api suci, mereka dikagetkan oleh kedatangan polisi yang hendak menangkap si Kartik dan si Aman karena telah melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, yaitu terong elus-elusan sama timun. Melihat anaknya mau ditangkap, Sunaina tidak bisa mengatakan apapun kecuali rasa kepasrahannya. Namun pas dua leto ini mau digelandang, si Sangkar langsung menyetop Pak Polisi. Intinya sih, ini masalah keluarga mereka, polisi nggak perlu ikut campur. Ketika melihat kakaknya udah berani speak up, akhirnya Caman yang seorang pengacara itu ikut membela keponakannya. Caman bilang, mana buktinya kalau dua lembek ini adalah gay. Ternyata polisi tahu semuanya itu karena si Kusum ketangkap di stasiun dengan membawa semua perhiasannya dan menceritakan semuanya. Duh, Kusum ketangkap lagi. Adalah intinya, si Caman mempertanyakan gimana cara polisi ini bisa menentukan Kartik dan Aman ini belok. Apalagi besok Mahkamah Agung akan memutuskan peraturan tentang hubungan sesama jenis. Bisa aja kan besok Mahkamah Agung menyetujui itu. Karena udah kalah set, polisi akhirnya ngalah. Tapi mereka ingin tinggal di sana dulu sampai pengumuman MA itu keluar. Kalau MA tetap menganggap LGBT melanggar hukum, maka kedua orang-orang laut itu akan dimasukkan ke penjara. Singkat cerita, akhirnya keluarga Aman mau mengerti tentang perbedaan si Aman. Di sini juga diperlihatkan bila si Kusum meminta maaf dan mengembalikan perhiasannya si Sunaina. Namun ketika melihat si Aman yang bahagia, Sunaina pun memberikan semua perhiasannya itu ke Kusum. Keesokan harinya keputusan MA pun keluar. Mengejutkannya, MA India menyatakan bila hubungan sesama jenis di India itu tidak melanggar hukum. Namun di sini MA tidak menyetujui pernikahan sesama jenis. Karena berita itu, Aman dan Kartik pun merasa sangat gembira. Seenggaknya mereka nggak perlu ditangkap polisi. Di sini Sangkar pun bingung, harus happy atau sedih. Karena hal itu juga lah, Sangkar akhirnya menyerah dengan kol hitam ciptaannya dan membakar semua kol miliknya itu. Tak lama kemudian, Kartik dan Aman berniat merantau ke New Delhi. Nah, pas mau cabut ke stasiun, si Sangkar bilang akan mengantar mereka berdua. Tapi di sini si Kartik gak mau diboncengin. Dia pengen yang ngeboncengin, cek. Alhasil si Sangkar ini jadi sandwich duo tulang lunak. Nah, sebelum anaknya pergi, Sangkar menitip Aman kepada si Kartik dan menyuruh si Aman untuk selalu bahagia dalam menjalani hidupnya. Nah, ketika Sangkar hendak cabut, Kartik langsung memeluk si Sangkar. Akhirnya saat ini, Kartik bisa memiliki sosok ayah yang tidak menghajar dirinya setiap hari. Dan akhirnya filmnya pun berakhir. Ending yang bangke sih. Wow, gimana film ini sob? Pasti banyak sekali nih komen yang seru-seru. Silahkan ya berkomentar. Tapi ingat jaga kesopanan ya. Ingat ada UU ITE. Dan sekali lagi, Om tidak mendukung dan mengajarkan orientasi sesama jenis apapun ya. Konten ini hanya hiburan semata. Silahkan kalian menyikapinya dengan bijak ya. Terus kalau ada orang yang bilang, dengan adanya konten ini berarti mengajari orang-orang menjadi belok. Wow, bro, sob, mbak Yu, Pak De Bude. Kalau kalian lihat film ini terus kalian jadi tergoda jadi belok. Hello, mungkin ada yang salah dengan diri kalian sendiri. Lagian dari dulu, belum ada tuh kabar orang lihat film SpongeBob, tahu-tahu jadi kepengen hidup dengan ubur-ubur di dalam laut. So, gitu dulu aja ya. Om Reox pamit dulu, sampai jumpa di video Om yang lain. Dan Pirmi latihin.